Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi kita tentang mekanika. Jadi pembahasan hari ini kita akan bahas mekanika terkait dengan gerak atau yang disebut motion. Nah, salah satu fenomena gerak yang paling mudah untuk diamati adalah gerak jatuh bebas atau gerak benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Nah, gerak benda ketika jatuh dari ketinggian tertentu sebenarnya tidak benar-benar ideal karena ada gaya hambat udara, kecuali dilakukan di bulan atau di planet yang tidak ada atmosfernya. Maka gerak jatuh bebas akan benar-benar bisa ideal atau disebut free fall motion. Tapi ketika kita melakukan eksperimen di laboratorium atau di rumah masing-masing, maka sebenarnya nanti akan ada gaya gesekan udara yang menghambat gerak benda ketika jatuh. Nah, untuk penyederhanaan, di awal kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas tanpa adanya gaya gesekan udara. Sebelum kita mulai membahas tentang gerak jatuh bebas, maka kita buat dulu definisi dari beberapa variabel. Yang pertama adalah Y. Y ini kita simbolkan sebagai posisi. Kemudian ada turunan pertama dari Y, dy dt, ini sebagai kecepatan. Atau kita juga bisa menuliskannya dengan Y dot. Y di atasnya ada titiknya. Ini adalah simbol untuk kecepatan. Kemudian ada turunan kedua dari Y, yaitu d kuadrat Y dt kuadrat. Atau kita bisa tulis juga Y double dot. Ini adalah percepatan. Nah, biasanya disimbolkan ini adalah V, ini disimbolkan dengan A. Nah, jadi sebelum kita mulai pembahasan tentang gerak jatuh bebas, kita definisikan dulu beberapa variabel. Yang pertama adalah Y, ini sebagai posisi. Kemudian ada dy dt atau Y dot, ini sebagai kecepatan atau kita simbolkan dengan V. Kemudian ada Y double dot atau d kuadrat Y dt kuadrat, ini sebagai percepatannya atau disimbolkan dengan A. Kemudian ketika kita ingin membahas tentang gerak jatuh bebas, maka kita bisa memulainya dengan menganalisis sebuah benda yang bergerak jatuh ke bawah. Nah, karena benda ini mempunyai massa, maka dia mempunyai gaya berat yang arahnya ke bawah sebesar M dikali G. Nah, sesuai dengan hukum Newton, maka pada benda yang jatuh ini berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Pada benda ini ketika tidak ada gaya gesekan udara di sini, maka yang bekerja pada benda ini hanyalah gaya gravitasi atau kita sebutnya sebagai mg. Maka gaya yang bekerja pada benda M di sini adalah hanya mg. Ini sama dengan ma. Karena di sini m-nya sama, bisa kita coret sehingga a-nya nanti sama dengan g. Tadi di awal definisi a itu adalah d kuadrat y dt kuadrat, atau kita bisa tuliskan juga Y double dot, ini nanti sama dengan G. Jadi Y double dot ini nanti sama dengan nilai G. Nah, ini yang disebut dengan persamaan gerak jatuh bebas. Jadi Y double dot sama dengan G, itu yang disebut dengan persamaan umum gerak jatuh bebas
tanpa gesekan udara. Ini ketika kita menurunkannya dari Newton. Kemudian metode lain untuk bisa menentukan persamaan gerak jatuh bebas, kita bisa menganalisisnya menggunakan metode lain yang disebut dengan Lagrange. Lagrange itu nama orang ya, sama seperti Newton, nama seorang ilmuwan. Jadi metodenya yang kedua adalah metode Lagrange. Kalau Newton pendekatannya adalah berdasarkan gaya yang bekerja pada benda, maka pendekatan Lagrange adalah berdasarkan energi yang dimiliki dari benda tersebut, baik energi kinetik maupun energi potensial yang dimiliki oleh benda yang jatuh tersebut. Nah, benda ini memiliki massa M, dijatuhkan dari ketinggian Y. Kemudian pada benda tersebut bekerja gaya gravitasi, berarti mengalami percepatan sebesar G. Maka pada benda M ini, dia akan memiliki energi potensial V sebesar negatif mg Y. Kemudian karena bendanya bergerak, maka pada benda ini juga akan memiliki energi kinetik yang besarnya adalah K sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di awal didefinisikan bahwa V ini atau kecepatan adalah turunan pertama dari Y. Jadi kita bisa nulis setengah mv kuadrat ini sama dengan setengah m y dot kuadrat. Jadi K-nya adalah setengah m y dot kuadrat. Nah, metode Lagrange itu dia punya fungsi namanya fungsinya L, sesuai nama huruf depan dari Lagrange. L ini adalah K dikurangi V. Ini yang disebut dengan fungsi Lagrange. K dikurangi V. Maka fungsi Lagrange ini, L ini, K-nya adalah setengah my dot kuadrat. Kemudian V-nya adalah negatif mgy. Berarti ini negatif dikurangi negatif mgy. Maka hasilnya L-nya di sini adalah setengah my dot kuadrat ditambah mgy. Lagrange ini yang disebut dengan fungsi Lagrange. Gerak jatuh bebas. Maka untuk mendapatkan persamaan gerak jatuh bebasnya itu sendiri, Lagrange membuat sebuah formulasi yang disebut dengan persamaan Lagrange. Yaitu D per dt ini do Lagrange diturunkan terhadap y dot tutup kurung dikurangi do Lagrange atau fungsi Lagrange diturunkan terhadap y. Ini sama dengan 0 jika tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda selain gaya gravitasi. Ini rumus ini berlaku untuk gaya yang konservatif, ya, yaitu di sini adalah gaya gravitasi. Apabila ada gaya yang non konservatif yang bekerja pada benda, contohnya adalah gaya gesekan udara, maka rumus ini nanti tidak sama dengan 0, tapi sama dengan gaya hambat yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kemudian kita turunkan satu-satu untuk bisa memenuhi persamaan Lagrange. Yang pertama adalah fungsi Lagrange diturunkan terhadap y dot. Nah, ini fungsi Lagrange-nya diturunkan terhadap y dot. Maka
do Lagrange diturunkan terhadap y dot, ini adalah hasilnya. Ini y dotnya itu pangkat 2. Ketika diturunkan maka 2-nya turun ke bawah. Maka nanti dapat m y dot. 2-nya hilang karena dibagi 2. Kemudian do L do y dot ini diturunkan lagi terhadap waktu. Maka hasilnya adalah my y dotnya diturunkan lagi terhadap waktu, maka di sini adalah my double dot. Nah, kemudian yang kedua, fungsi Lagrange diturunkan terhadap y. Maka di sini fungsi Lagrange diturunkan terhadap y. Nah, kita lihat ke fungsi Lagrange-nya yang ada y-nya di sini adalah mg y. Ketika diturunkan terhadap y, berarti sisanya adalah mg. Karena y-nya ini pangkat 1 dikurangi 1 hasilnya 0, y pangkat 0, jadi hasilnya 1, sisanya adalah mg. Sehingga ketika kita masukkan data ini ke dalam persamaan utama Lagrange ini, maka kita akan memperoleh my double dot dikurangi mg ini sama dengan 0. Atau my double dot ini sama dengan mg. Sehingga ini dicoret, kita akan memperoleh y double dot ini sama dengan g. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan yang dihasilkan oleh metode Newton. Y double dot sama dengan G, atau percepatan dari gerak benda jatuh ini sama dengan percepatan gravitasi G. Nah, ini adalah metode Lagrange dengan pendekatannya menggunakan pendekatan energi kinetik dan potensial yang dimiliki oleh benda. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bahas tentang metode Newton dan metode Lagrange untuk dapat menentukan persamaan gerak dari gerak benda yang sedang kita tinjau, yaitu dalam hal ini gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Maka kita juga bisa menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode Hamilton, untuk dapat menentukan persamaan gerak benda. Metode Hamilton ini mirip dengan metode Lagrange, yaitu di sini ada potensial. Potensial yang tadi dibahas pada Lagrange adalah negatif mg y, karena benda ini dijatuhkan dari ketinggian y. Kemudian ada energi kinetik yang tadi sudah dibahas, yaitu setengah my dot kuadrat. Nah, maka pada metode Hamilton, energi kinetik yang akan digunakan di sini tidak menggunakan kecepatan atau y dot kuadrat, tapi yang akan digunakan adalah menggunakan variabel momentum. Maka kita harus merubah y dot ini dalam bentuk momentumnya. Yang pertama adalah turunkan persamaan ini, persamaan energi kinetik ini dengan y dot. Maka ini hasilnya adalah P. Nah, jadi kalau kita turunkan setengah m y dot kuadrat terhadap y dot, maka hasilnya adalah m y dot. Jadi turunan energi kinetik terhadap y dot ini sama dengan P. Nah, kemudian kita kembalikan ke persamaannya. Turunan dari K-nya sendiri, yaitu setengah my dot kuadrat, diturunkan terhadap y dot, hasilnya adalah my dot. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat y dot itu adalah sama dengan P dibagi M. Sehingga ketika y dot ini sama dengan P dibagi M, dengan P-nya di sini adalah momentum, maka kita akan memiliki persamaan untuk energi kinetik, yaitu sama dengan setengah
Y dot kuadrat. Nah, Y dot kuadratnya ini kita ubah dengan P per M, sehingga diperoleh setengah M P kuadrat dibagi M kuadrat. Hasilnya, energi kinetik di sini adalah P kuadrat dibagi 2M, karena nanti M-nya di sini dicoret. Ini adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda. Ini adalah energi potensial yang dimiliki oleh benda. Kemudian ada fungsi Hamilton. Fungsi Hamilton itu kita simbolkan dengan H. Ini adalah penjumlahan K ditambah dengan V. Maka K di sini adalah P kuadrat dibagi 2M. Sedangkan V-nya adalah negatif MGY. Ini adalah fungsi Hamilton. Jadi fungsi Hamilton atau H disimbolkannya itu sama dengan P kuadrat dibagi 2M dikurangi MGY untuk gerak jatuh bebas. Kemudian dalam Hamiltonian atau metode Hamilton juga berlaku fungsi dari Hamilton ini ketika diturunkan terhadap Y, ini maka hasilnya adalah negatif P dot. Kebalikannya, ketika Hamilton diturunkan terhadap momentum, maka ini hasilnya adalah Y dot. Jadi ketika Hamilton diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah negatif P dot. Sedangkan ketika Hamilton diturunkan terhadap momentum P, maka hasilnya adalah Y dot atau kecepatan. Di sini negatif P dot, kita bisa turunkan Hamilton terhadap Y sesuai persamaan Hamilton yang ini. Ketika diturunkan terhadap Y, maka yang berlaku adalah negatif MGY, yang ini 0 ketika diturunkan terhadap Y. Maka sisanya ketika diturunkan terhadap Y, ini hasilnya adalah negatif MG. Sehingga P dot di sini, ini hasilnya adalah sama dengan MG. Ini persamaan pertama. Kemudian turunan dari fungsi Hamilton terhadap momentum, ini hasilnya adalah Y dot. Ketika kita cek ke persamaan Hamiltonnya, diturunkan terhadap P, maka karena P-nya pangkat 2, 2-nya turun dibagi 2, hasilnya adalah 1. Sisanya adalah P dibagi M. Ini adalah hasilnya P dibagi M. Sehingga Y dot sama dengan P dibagi M. Sehingga P-nya itu sendiri adalah M Y dot. Ketika kita turunkan P-nya ini terhadap waktu menjadi P dot, maka hasilnya adalah sama dengan M dikali Y double dot. Ini persamaan kedua. P di persamaan 1 dengan P di persamaan kedua itu sama-sama P dot atau turunan momentum terhadap waktu. Maka kita bisa sama dengankan dari persamaan 1 dan 2, MG ini sama dengan MY double dot. Sehingga ini M-nya bisa dicoret, Y dotnya, Y double dotnya ini sama dengan G. Maka ini yang disebut dengan persamaan gerak jatuh bebas. Hasil yang diperoleh metode Hamiltonian, metode Lagrange ataupun Newton, ini semuanya hasilnya sama. Untuk persamaan gerak jatuh bebas, percepatannya itu sama dengan G. Kemudian setelah kita mengetahui persamaan gerak dari benda yang jatuh bebas ini, kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut baik secara eksak maupun secara numerik. Numerik itu dengan menggunakan pendekatan komputasi. Kita lanjutkan lagi. Tadi metode Newton, metode Lagrange maupun metode Hamilton itu digunakan untuk menentukan persamaan gerak dari benda atau objek yang sedang kita tinjau.
Dalam hal ini adalah gerak benda jatuh tanpa gesekan udara. Dari persamaan yang tadi diperoleh, Y double dot ini adalah sama dengan G. Nah, maka sebenarnya Y double dot ini adalah D kuadrat Y dt kuadrat, atau D kuadrat Y dt kuadrat ini sama dengan G. Ini persamaan gerak benda jatuh. Kemudian jika kita misalkan dy dt, nah, di definisi awal yang kita bahas pertama kali, dy dt ini sama dengan kecepatan atau kita simbolkan dengan v, maka persamaan gerak ini kita bisa ubah bentuknya menjadi dv dt. Ini sama dengan G. Jadi persamaan ini sebenarnya adalah d kuadrat y dt kuadrat. Kita tuliskan sebagai dv dt sama dengan G. Dari persamaan dv dt sama dengan G, ini ada dua buah persamaan yang akan kita analisis. Nah, yang kita akan cari adalah yang pertama, solusi eksaknya. Nah, ini dua persamaan ini, dy dt sama dengan v, dv dt sama dengan G. Ini adalah bentuk persamaan diferensial biasa. Atau kalau dalam matematika disebutnya ODE, Ordinary Differential Equation. Nah, untuk persamaan diferensial biasa dari persamaan gerak benda jatuh ini, dua persamaan ini, kita akan cari solusinya baik secara eksak maupun secara numerik. Untuk kasus benda bergerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, maka kita akan sangat mudah menentukan solusi eksaknya, sebagaimana dipelajari di tingkat dasar atau ketika belajar di sekolah. Nah, tapi untuk kasus yang lebih kompleks, misalkan kita memasukkan variabel gaya gesekan udara yang mempengaruhi gerak jatuh bebas, maka solusi eksak akan lebih rumit dicari, walaupun tetap bisa. Sehingga pilihannya adalah ketika banyak variabel yang dimasukkan ke dalam sebuah persamaan, maka solusi numerik adalah pilihan yang lebih efektif. Untuk persamaan ini kita akan coba menyelesaikannya secara eksak dulu, kemudian kita akan selesaikan juga secara numerik. Nah, yang pertama di sini ada dv dt sama dengan G. dv dt sama dengan G. Nah, dt-nya bisa kita pindah ruaskan sehingga nanti diperoleh dv sama dengan G dt. Nah, karena ini dv sama dengan G dt, kita integralkan masing-masing. Maka nanti akan diperoleh Vt dikurangi V0 ini sama dengan Gt. Atau Vt di sini sama dengan V0 plus Gt. Dipindah ruaskan. Vt dan V0 ini menunjukkan kecepatan awal dan kecepatan pada saat tertentu. Ya. Kita juga bisa merubah persamaan ini bentuknya menjadi VI plus 1 sama dengan VI ditambah GT. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2 kita bisa peroleh dari dy dt sama dengan V. Ini dy dt sama dengan V. Maka ketika dipindah ruaskan, dy itu sama dengan V dt. Ketika kita integralkan di sini, maka di sini adalah yt dikurangi y0 integral V dt. Nah, V-nya adalah Vt, yaitu V0 ditambah Gt. Maka kita masukkan ke sini, substitusikan, sehingga nanti diperoleh yt dikurangi y0
ini sama dengan integral V0 ditambah GT dt. V0 karena dia kecepatan awal konstan, maka ketika diintegralkan akan diperoleh V0 dikali T. Nah, kemudian GT diintegralkan terhadap waktu, hasilnya adalah G setengah T kuadrat. Ini adalah YT dikurangi Y0. Atau YT di sini adalah Y0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Persamaan ini adalah persamaan yang sudah kita pelajari di tingkat sekolah. Persamaan ini termasuk persamaan gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak jatuh bebas tanpa adanya gesekan udara itu termasuk jenis gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah solusi untuk kecepatan setiap saat. Ini adalah solusi untuk posisi setiap saat tertentu. Ini solusinya menggunakan metode solusi eksak. Ya, tadi kita sudah jelaskan bagaimana persamaan gerak dari gerak benda jatuh tanpa gesekan udara. Kemudian kita juga sudah mencari solusi umum persamaan gerak dari gerak benda jatuh. Tapi untuk gerak jatuh bebas tanpa ada kecepatan awal kita belum bahas. Nah, maka sekarang kita akan bahas. Kita tinjau dulu dari solusi umum yang tadi sudah kita buat, yaitu VT sama dengan V0 ditambah GT dan YT sama dengan Y0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Maka pada saat kita menjatuhkan benda ini, misalkan contohnya adalah spidol ini dijatuhkan tanpa kecepatan awal, maka kecepatan awalnya bisa kita sebut sebagai 0. Jika tanpa kecepatan awal, atau V0-nya ini sama dengan 0, dan Y juga sama dengan 0 untuk Y0-nya, maka solusi yang di atas, solusi eksak dari persamaan gerak benda jatuh itu, untuk VT-nya ini sama dengan GT, kemudian YT-nya di sini sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah benda jatuh. Misalkan ini adalah permukaan tanah, ini lantai, maka YT itu dihitung dari sini ya. Ini adalah YT. Jadi benda jatuh ke bawah, YT itu diukurnya dari posisi awal benda ketika dijatuhkan. Nah, jika kita mengetahui ketinggian awal dari benda ini, misalkan adalah H, maka kita bisa membuat YT aksen di sini setiap saat ya, ketinggiannya atau H aksen ya. Ini H0 misalkan, ini adalah H. Maka H-nya itu adalah H0 dikurangi YT. Atau H0 dikurangi setengah GT kuadrat. Ini adalah H. Jadi H setiap saat, ini kita sebut saja HT. Maka di sini H0 itu ketinggian awal, kemudian YT itu adalah ketinggian atau jarak atau posisi terhadap kondisi awal dari benda. Ya, acuannya di sini. Ini YT, kemudian dari sini ke lantai ini adalah H setiap saat atau disebutnya HT. Kemudian dari atas posisi awal ke lantai ini kita sebut saja sebagai H0. Maka setiap saat YT akan bertambah, sedangkan HT akan berkurang sampai dengan 0. Jadi
penjumlahan YT dan HT ini hasilnya adalah sama dengan H0 atau ketinggian awal. Nah, ini adalah gambaran solusi dari persamaan gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dengan pendekatan eksak. Nah, kemudian ada pendekatan lain yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi persamaan gerak dari gerak jatuh bebas, yaitu dengan menggunakan pendekatan metode numerik. Nah, metode numerik ini sangat berguna sekali ketika kasusnya tidak sederhana seperti kasus ini. Kalau kasus ini adalah contoh yang paling sederhana, tanpa gesekan udara. Ketika kita nambahkan pada objek benda ini gaya gesekan udara, maka kasus ini akan lebih kompleks sistemnya. Atau sistem-sistem lain yang lebih kompleks, maka akan sulit sekali kita untuk menentukan solusi eksaknya. Maka solusinya adalah kita harus menggunakan metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, salah satu metode numerik untuk menyelesaikan kasus persamaan diferensial biasa yang tadi, yaitu persamaan gerak, adalah dengan menggunakan metode Euler atau Euler. Sebenarnya masih banyak metode-metode lain, tapi nanti akan dipelajari di mata kuliah metode numerik, atau kalau di jurusan fisika ada mata kuliah fisika komputasi. Kita lanjutkan lagi materi kuliah kita hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang solusi eksak dari persamaan gerak benda jatuh tanpa gesekan udara. Maka metode lain untuk menentukan solusi dari sebuah persamaan gerak, salah satunya kita bisa memperolehnya menggunakan solusi numerik atau menggunakan aproksimasi pendekatan metode numerik. Sebelumnya di persamaan gerak yang kita sudah dapatkan, diketahui bahwa dy dt ini sama dengan v, kemudian dv dt ini sama dengan g. Nah, persamaan gerak ini termasuk jenis persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Ordenya orde 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 ini atau ODE, ordinary differential equation, banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah metode Euler, metode Hund, metode Runge-Kutta, dan metode yang lainnya. Ada prediktor, korektor, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan salah satu metode yang paling basic, yaitu metode Euler. Tapi dalam hal ini kita akan sedikit membuat modifikasi dari metode Euler, sehingga nilai solusinya dari hasil metode Euler ini dapat mendekati nilai eksaknya. Jadi sebenarnya nilai yang sebenarnya itu adalah nilai eksak. Tapi ketika kita meninjau objek fisika atau objek fisis, fenomena fisika, maka tidak semua fenomena fisika itu mudah untuk diselesaikan dengan menggunakan metode eksak. Maka cara yang paling mudah untuk menyelesaikan studi kasus yang ada di fisika yang lebih kompleks, para ilmuwan atau para peneliti biasanya menggunakan pendekatan atau aproksimasi metode numerik. Nah, untuk yang pertama, kita akan tinjau persamaan kedua, yaitu dv dt. Ini sama dengan G. Nah, dv dt-nya kita ubah menjadi delta V dan delta T. Kemudian delta V, delta T ini kita ubah menjadi dalam bentuk diskritnya, yaitu VI plus 1 dikurangi VI, ini dibagi TI plus 1 dikurangi TI. Ini sama dengan G. Kemudian kita pindah ruaskan, VI plus 1 ini sama dengan
VI ditambah TI plus 1 dikurangi TI dikali G. Dalam metode Euler, TI plus 1 dikurangi TI ini adalah kita sebut saja sebagai step size atau selang waktu antara data pertama dengan kedua, data kedua dengan ketiga, ketiga keempat, dan seterusnya. Nah, kita bisa memvariasikan nilai step size ini. Kita simbolkan step size ini dengan variabel yang namanya H. H ini rumusnya adalah T akhir dikurangi T awal dibagi N. T akhir biasanya kita simbolkan dengan B. Ini B itu adalah T akhir. Kemudian A ini adalah T awal. Kemudian N-nya sendiri adalah jumlah data yang ingin kita dapatkan. Jumlah data. Karena jumlah data maka bentuknya adalah integer. Nah, sedangkan H-nya sendiri ini adalah step size. Ini step size. Sehingga secara umum VI di sini, VI plus 1, ini adalah VI ditambah H dikalikan dengan fungsinya. Fungsinya di sini adalah sama dengan G. Ini fungsi V. Fungsi V-nya sama dengan G. Maka di sini H dikali dengan G. Nah, ini adalah solusi untuk kecepatan. Tiap iterasi tertentu atau tiap waktu tertentu. Nah, untuk menentukan waktunya, kita bisa memperoleh rumus waktunya itu adalah T sama dengan A ditambah I dikali dengan H. Ini T pada saat I. Jadi T pada saat tertentu itu sama dengan A. Ini waktu awal. I-nya adalah data waktu ke berapa. Waktu ke I ya. Kemudian nih H-nya adalah step size yang tadi. Nah, jadi solusi untuk kecepatan tiap saat atau tiap waktu tertentu dengan formulasi waktunya adalah A ditambah I dikali H. Maka formulasi secara diskritnya VI plus 1 adalah VI ditambah dengan H dikalikan dengan G. Nah, karena fungsinya di sini adalah G. Kemudian ini untuk kecepatan. Nah, untuk posisinya kita bisa kembali ke persamaan awal ini. Untuk persamaan awal posisi yaitu dy dt ini sama dengan V. Maka di sini kita bisa ubah dalam bentuk delta y delta t ini sama dengan V. Maka di sini delta y-nya adalah yi plus 1 dikurangi yi. Ini sama dengan ti plus 1 dikurangi ti. Nah, ini dikali dengan V. Maka kita bisa memperoleh yi plus 1-nya adalah yi ditambah dengan ti plus 1 min ti dikalikan dengan V. Ketika kita mengadopsi ti plus 1 min ti-nya adalah sebagai step size, maka kita bisa memvariasikan selang waktu antara data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya atau disebut iterasi dengan menggunakan H. Maka kita bisa menulis ulang yi plus 1 ini sama dengan yi ditambah H dikali dengan V. Nah, maka ini adalah solusi untuk posisi tiap saat. Saat tertentu ya. Kemudian di sini kita akan lakukan V di sini ini masih belum kita
definisikan apakah dia VI plus 1 ataukah VI. Maka kita akan ke metode awal dari Euler itu sendiri. Jadi metode Euler itu untuk YI plus 1 ini sama dengan rumusnya YI ditambah dengan H dikali fungsinya. Nah, ini bisa X, I, bisa YI, dan lain-lain. Bisa fungsi apapun. Ini adalah persamaan umum ya, solusi numerik Euler. Nah, jika kita lihat di sini, maka metode Euler ini adalah jika ada sebuah variabel, di sini simbolnya dengan Y, bisa apapun, yaitu YI plus 1, maka sama dengan YI, ini data setelahnya, ini data sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan H tadi sudah kita bahas, yaitu step size, dikali dengan fungsi dari persamaan awal. Oh, persamaan awal di sini dy dt sama dengan v. Ini yang bawahnya dv dt ini sama dengan g. Ini adalah fungsi awalnya. Ini berarti dikalikan dengan v. Kalau ini dikalikan dengan g. Untuk studi kasus pertama yaitu dv dt sama dengan g. G-nya itu nilainya konstan. Maka kita tidak akan ada masalah di sini. Nah, khusus untuk dy dt sama dengan v, maka di sini kita perlu mendeklarasikan nilai V di sini. Kalau berdasarkan Euler, maka YI plus 1 sama dengan YI ditambah H. Nah, maka dikalinya di sini adalah V dikali I, VI. H dikali VI atau V awal. Namun, metode Euler ini perlu kita koreksi. Karena ketika di sini H dikalikan dengan VI, maka persamaan solusi numerik ini nilainya akan jauh dari solusi eksak. Maka kita lakukan modifikasi dari solusi Euler. VI-nya di sini kita ganti dengan VI aksen. V aksennya di sini adalah VI plus 1. Jadi ketika kita gunakan hanya VI atau V pada saat sebelumnya, maka nilai yang akan diperoleh dari solusi numerik metode Euler ini akan jauh dari solusi eksak. Karena itu kita lakukan sedikit modifikasi terhadap solusi Euler. VI aksennya kita ganti dengan VI plus 1. VI plus 1 diperoleh dari mana? VI plus 1-nya dari sini. Ini sama dengan VI plus H dikali dengan G. Nah, bukti pendekatan modifikasi solusi Euler ini dekat dengan solusi eksaknya bisa kita bandingkan hasilnya. Yaitu dengan memasukkan fungsi YI plus 1 ini sama dengan YI ditambah H dikali dengan VI aksen. VI aksennya di sini adalah VI plus 1. Ketika VI aksennya adalah VI plus 1, maka di sini adalah sama dengan VI ditambah dengan H dikali G. Kalau kita kalikan, maka diperoleh YI sama dengan H VI ditambah dengan G H kuadrat. Nah, sebenarnya nilai H di sini dan nilai H kuadrat di sini adalah nilai waktu. Karena H sendiri tadi definisinya adalah T awal, T akhir dikurangi T awal dibagi dengan N. Maka solusi ini akan dekat dengan solusi eksaknya, yaitu solusi eksaknya adalah YT sama dengan Y0 ditambah
V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, walaupun ada perbedaan di sini dengan adanya faktor setengah untuk solusi eksak, sedangkan di solusi Euler yang kita modifikasi itu tidak ada faktor setengahnya, tapi ini sudah cukup nilai tersebut untuk dapat mendekati solusi eksak dari persamaan gerak jatuh bebas benda yang jatuh tanpa ada gesekan udara. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lakukan eksperimen simulasi menggunakan Microsoft Excel ataupun program lainnya seperti Python nanti yang akan dijelaskan juga untuk membuktikan kedekatan atau membandingkan solusi eksak dengan solusi numerik dengan menggunakan solusi numerik Euler yang kita modifikasi. Kita juga bisa membandingkan dengan solusi Euler yang versi aslinya. Tapi nanti dia akan ada perbedaan jeda waktu untuk hasilnya. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembuatan program di Microsoft Excel dan di pemrograman